kita tunggu-tunggu nih, Bapak kita yang saat ini aktif mengurus kami pada saat ini, yaitu Pak Dr. Insinyur Salursa Widya MA. Bapak, kami persilakan Pak, mungkin menyapa dulu Pak, keluarga besarnya Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Wanti. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya memperkenalkan diri dulu karena kebetulan saya ditugaskan menjadi deputi yang menangani LPSE bersamaan dengan masa pandemi. Sehingga saya mungkin satu-satunya yang jadi deputi yang tidak banyak kontak langsung dengan ibu bapak semua, rekan-rekan semua yang di LPSE. Karena begitu saya datang, pandemi datang juga, sehingga banyak semua diselesaikan lewat tidak pertemuan kontak langsung. Jadi saya memperkenalkan diri, saya Salursa Widya. Saya jadi orang yang ke-6 kalau saya hitung dari tadi. Cuma nggak semua hadir, tadi ada Pak Bima dan Pak Robin yang tidak hadir di ini. Tapi saya jadi orang ke-6. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan kontak langsung juga, walaupun kontak tidak langsung pun saya harap tidak mengurangi nilai dari hubungan kita. Siap Pak. Baik. Saya dihubungi oleh Bu Wanti, saya diberi pertanyaan tentang standarisasi LPSE, tapi mengingat saya akan menyesuaikan dengan yang lain, tapi saya juga sudah menyiapkan tayangan juga dengan standarisasi. Saya akan menyampaikan sebentar, sekilas saja tayangan saya. Tolong dimasukkan. Karena saya sekarang menangani LPSE, tentu teman-teman LPSE membantu saya sepenuhnya. Mungkin itu kelebihan saya dibanding Bu Sarah atau Pak Ikak tadi, karena akses LPS, Direktorat LPS sekarang di tangan saya, sehingga masih bisa ada yang bisa membantu menangani ini. Nah, saya coba akan cepat saja. Standarisasi LPSE, kita semua tahu bahwa standar LPSE ada 17 standar. Ini 17 standar yang harus dipenuhi untuk dengan asumsi kita, dengan kita memenuhi 17 standar ini, maka kita akan mendapatkan LPSE yang ideal. Slide berikutnya. Berikutnya slide-nya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bisa bagi dua, standarnya ada yang, kalau di dalam siklus ini dibilang plan dan do, di mana yang kiri itu adalah standar-standar yang bisa jadi rencana. Kita akan membuat LPSE, rencananya harus punya ini, punya itu, punya ini, dan di do-nya itu adalah apa yang harus dilakukan terhadap standar-standar itu dilakukan. Sudah standar-standar ini dilakukan, dicek, dilihat lagi, kita evaluasi mana yang sudah berjalan, mana yang belum, mana yang ini, dan ke kuadran berikutnya, perbaikan apa yang kita perlu lakukan di standar-standar yang sebelah kiri itu. Nah, jadi inilah siklus 17 standar yang, ini 17 standar ini dibikinnya waktu zaman Bu Sarah ini. Nah, slide berikutnya, nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Bu Wanti, strategi kita dalam menerapkan gimana 17 standar itu, kita bagi dalam 3 kegiatan, ada dalam regulasi, dalam kegiatan, dan dalam penilaian. Regulasi, ya kita tahu kita standarnya ada Perlen nomor 5 tentang itu, dan juga detail dari standar-standar ini adalah keputusan Deputi Monef waktu itu zaman Bu Sarah nomor 22 tahun 2015. Di situ sangat detail disampaikan 17 standar itu apa aja kriterianya, apa aja standarnya, bahkan sampai contoh-contoh membuat ininya gimana, disampaikan SOP-nya, prosedur urutannya. Itu kita buat regulasinya. Terus kegiatan untuk gimana mencapai standar itu, kami di LKPP melakukan sosialisasi dan BIMTEK gimana cara memenuhi standar itu. Tidak hanya kami dari LKPP sendiri, dari LPSE provinsi juga banyak membantu ke kabupaten, dan kota gimana caranya melakukan itu, dan juga kita melakukan pendampingan terhadap gimana cara memenuhi standar itu. Juga kita melakukan penilaian apakah benar 17 standar itu sudah dipenuhi. Slide berikutnya. Dan ini sekarang zamannya pandemi ini,
kita juga melonggarkan lah untuk gimana melakukan penilaian. Jadi sekarang ini kita melakukan penilaian untuk mencapai 17 standar ini dilakukan secara online. Secara online, tapi tentu nggak bisa semua kita lakukan karena ada beberapa keterbatasan, sehingga yang kita bisa lakukan untuk dilakukan secara online ini hanya yang sudah memenuhi 12 standar dulu. 12 standar itu yaitu ada di slide itu nomor standarnya, dan kemudian kita melakukan penilaian secara online. Slide berikutnya. Nah, kita lihat dari standar ini sekarang yang sudah memenuhi 17 standar itu baru 103. Dan yang sudah memenuhi 12 standar 202. Jadi yang 202 inilah yang bisa kita evaluasi penilaian untuk memenuhi ke 17 standar ini. Dan yang ini kita cukup prihatin gitu, masih ada 272 LPSE yang masih di bawah standar, bahkan ada 98 LPSE yang standarnya baru 5 dipenuhi. Ini tantangan kita ini untuk gimana kita memenuhi standar. Kenapa ini standar penting, memenuhi standar penting? Karena namanya kita bekerja dan kerjanya ini berinteraksi dengan yang lain, tentu kita perlukan titik tertentu, kapasitas tertentu, sehingga apabila kita memenuhi standar ini kita bisa bekerja baik, berkoneksi dengan baik dengan sistem yang ada, sehingga otomatis kalau standar ini sudah baik, kita dapat bekerja baik. Dan juga karena LPSE kan sekarang rumahnya di bawah UKPBJ, mungkin Pak Robin nanti yang bisa nerangin UKPBJ, LPSE rumahnya di bawah UKPBJ, tentu keberhasilan LPSE ini tentu akan berkontribusi terhadap peningkatan status UKPBJ-nya. Bahkan kalau untuk sampai maturitas UKPBJ level 3 itu dipersyaratkan standarnya 17-17-nya terpenuhi. Slide berikutnya, nah ini kendala dalam penerapan 17 standar itu. Slide berikutnya. Tadi juga sudah disampaikan beberapa pembicara terdahulu bahwa SDM LPSE itu sering berganti. Sebenarnya namanya suatu pekerjaan ya tentu jangan tergantung pada orang juga, tapi kita tergantung pada sistem dan organisasi itu gitu. Tapi karena terlalu sering bergantinya juga ini menjadikan masalah di kita, karena penggantinya belum tentu sama kualitasnya dengan yang digantikan. Terus kendala berikutnya, rekomendasi dan perbaikan yang disarankan itu tidak semua ditindaklanjuti secara sesuai dengan saran kita. Masih banyak yang kita temukan, kita udah beri saran masih tidak ditindaklanjuti. Dan yang ketiga ini yang sering cukup ini juga nggak enak juga ya. Dokumen standar yang dibuat itu kalau dilihat tadi di siklus kuadran itu yang standar yang sebelah kiri itu sama dengan LPSE lain, cuma copy paste saja dari yang lain gitu. Padahal kan kita tahu bahwa kondisi berbeda, macam-macam berbeda, tidak selalu sama, itu dibuat sama saja sehingga waktu dilakukan nggak pas, nggak cocok gitu. Ini sering kita temukan. Yang berikutnya ini berhubungan itu bahwa dokumen ini tidak disesuaikan dengan kondisi setempat, dan yang juga penting tadi juga disampaikan mulai dari Pak Himawan, dari Pak Agus Raharjo, bahwa dukungan pimpinan itu kurang banyak ya, yang LPSE dukungan pimpinannya kurang terhadap perkembangan LPSE. Apa sebabnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak-bapak terdahulu. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya pembinaan pengelolaan LPSE, bimbingan teknis, kita melakukan bimbingan teknis terhadap pengelola LPSE, kita melakukan rapat koordinasi regional dan nasional yang ini sekarang ini agak terkendala, kita melakukannya lewat online dan sebagainya yang mungkin perlu kita perbaiki. Terus juga kita selalu mengembangkan aplikasi-aplikasi yang terbaik, kita perbaiki, kita tingkatkan, baik
kapasitas maupun efektivitasnya. Kita melakukan fitur-fitur baru yang untuk aplikasi SPSE, dan kita melakukan piloting project aplikasi SPSE. Slide berikutnya. Dan ini pemenuhan standar, saya lewatkan saja karena ini mirip dengan yang lain. Nah, ini yang kewajiban LPSE untuk turut menjaga keamanan informasi. Ini yang penting. Slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Nah, ini kewajibannya adalah memanfaatkan layanan LKPP secara bertanggung jawab. Ini maksudnya kalau kita sudah memberikan sesuatu, ya tentu kita sangat harapkan bahwa yang kita berikan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Jangan sampai kita sudah memberikan ini sampai sekian titik, tapi ternyata yang dimanfaatkan belum mencapai itu. Jadi banyak layanan-layanan yang kami berikan itu tidak digunakan secara optimal. Terus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Ini tentu teman-teman yang bergerak dalam bidang IT sangat paham mengenai ini. Rahasia yang dijaga, integriti dari pengelolanya bagaimana, dan ketersediaannya bagaimana itu. Nah, yang ketiga ini cukup tinggi, menjaga kerahasiaan user ID dan password yang digunakan. Karena banyak yang harus dilakukan untuk ini. Karena kita tahulah kalau rahasia passwordnya sampai bocor dan lainnya itu tidak terkendali, akan banyak. Dan juga ini sering dilupakan oleh para LPS itu, password itu harus sering kita ganti gitu. Memang kami di sini tidak menyediakan fitur yang otomatis minta ganti kayak kita punya kartu ATM itu. Kalau kartu ATM di bank kan, password Anda sudah ini silahkan ganti. Ini kita nggak, tapi kita harap itu passwordnya sering digantikan lah, berganti supaya untuk ini. Dan melakukan pengadministrasian dan pengendalian server LPSE yang ada backup-nya, ada instalasi, konfigurasi, dan ada 4 ini yang tidak perlu saya bacakan karena ada yang lagi nanti saya sampaikan. Berikutnya. Nah, melaporkan gangguan kepada helpdesk LKPP gitu. Jadi kalau ada gangguan, ada permasalahan, tolong laporkan segera, jangan sampai laporan itu ada jeda waktu yang terlalu lama sehingga kita respon yang kita lakukan juga tidak tepat waktu, sehingga ada beberapa masalah yang tidak terselesaikan pada waktunya. Terus juga nomor 6 ini memberikan akses server kepada LKPP untuk melakukan penanganan permasalahan, update, install aplikasi, serta penarikan data untuk keperluan monitoring dan evaluasi pengendalian rekomendasi terhadap LKPP. Nah, untuk poin nomor 6 ini sebenarnya ini memang tidak terkait langsung dengan pengelolaan sistem LPSE ya. Tapi kalau kami diberi akses, diberi untuk mengakses data-data dan informasi ini, banyak yang kami lakukan. Sekarang kami sudah melakukan beberapa riset, mungkin kalau bahasa riset terlalu keren ya, evaluasi monet yang kita manfaatkan angka-angka hasil ini untuk perbaikan dari pengadaan. Perbaikan dari kemarin kita mengadakan apa, perbaikan dari metode ini dengan data-data ini kita bisa melakukan evaluasi sehingga perencanaan ke depan lebih baik. Ini yang perlu kita tingkatkan ke depan gitu. Karena kan dengan metode elektronik ini semua tercatat dengan baik, semua datanya dengan baik. Dengan memberikan akses kepada kami di LKPP terhadap data-data ini, banyak yang kami lakukan. Kami melaporkan kepada mulai dari presiden kepada semua menteri dan kepala lembaga dan juga semua kepala daerah mengenai status dan kondisi pengadaan yang ada di daerah itu. Dari situ dapat dievaluasi, dari situ dapat kita evaluasi keberpihakan kita terhadap UKM, misalnya keberpihakan kita terhadap produksi dalam negeri dan lain sebagainya. Sekarang sering sekali kami rapat di Jakarta, bahkan sampai level kabinet itu, bahwa dalam menghadapi pandemi ini kita banyak perlu melakukan bantuan, dorongan, dukungan terhadap UKM kita, sehingga
nanti saya sampaikan ada beberapa hal yang baru tadi juga sudah disampaikan sedikit oleh Pak Ika, bahwa kita meluncurkan ini baru, seperti misalnya belanja langsung pengadaan yang di bawah 50 juta, juga belanja langsung di bawah 200. Di mana dengan data-data yang kita punya dan juga dengan sistem aplikasi yang baru kita buat, kita kombinasikan kedua ini, kita mendorong produksi dalam negeri laku, mendorong produksi dalam negeri dibeli, dan juga mendorong pembelanjaan terhadap UKM. Karena kita tahu kita menuju resesi, dan satu-satunya jalan, bukan satu-satunya, salah satu jalan yang kita bisa selamatkan sebagian rakyat kita adalah dengan memajukan UKM dan produksi dalam negeri. Slide berikutnya. Nah, ini juga ada pertanyaan, bagaimana strategi pemenuhan infrastruktur LPSE? Ada 3. Tentu yang pertama, menyediakan anggaran untuk infrastruktur IT, seperti pengadaan server dan lain-lainnya. Ini ya namanya kita mau mengadakan sistem elektronik, tanpa infrastrukturnya tentu tidak bisa berjalan. Gitu. Mau nggak mau harus kita sediakan anggarannya, tergantung kemampuan. Nah, yang kedua, kalau memang beberapa tempat tidak mampu menyediakan anggaran yang di nomor 1, ya tentu bekerja sama dengan LPSE, misalnya provinsi, kabupaten ikut provinsi, untuk bekerja sama sehingga infrastrukturnya bisa terpenuhi dari itu. Atau juga mungkin yang ketiga adalah kalau perlu ya bekerja sama dengan LKPP, supaya LKPP dapat memfasilitasi infrastruktur yang tidak bisa dipenuhi walaupun sebenarnya kapasitas LKPP pun tidak terlalu besar untuk ini. Kami mengharapkan sebenarnya yang di nomor 2 ini di provinsi ini bisa memfasilitasi yang ada di kabupaten dan kotanya. Tapi ya 3 ini harus kita lakukan, walaupun sebenarnya yang penting yang di nomor 1 gitu. Masing-masing LPSE itu tentu kalau mempunyai anggaran sendiri tentu akan lebih bertanggung jawab, lebih akuntabilitasnya lebih tinggi lah dibanding kalau menggunakan infrastruktur lain. Itu yang presentasi yang saya sampaikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Wanti. Tapi selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa sehubungan dengan situasi yang sekarang ini, kita banyak melakukan hal-hal yang baru. Bukan baru lah, hal-hal yang kita perbaiki yang lalu gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita sekarang menggenjot pembelanjaan ke produksi dalam negeri. Jadi kalau kita lihat di katalog, kita fitur-fitur yang produksi dalam negeri, kita kasih tagging produksi dalam negeri, dan juga kalau kita klik, kita akan mulai masuknya ke dalam negeri dulu, baru produksi luar negeri. Kita juga dalam katalog itu, ini saya sampaikan tidak hanya LPSE, tapi sangat terkait LPSE yang dilakukan di Kedeputian 2, yaitu bahwa untuk pemrosesan katalog itu sekarang kita prioritaskan barang-barangnya yang produksi dalam negeri dulu. Kayak sekarang kita sedang memproses obat dan alat kesehatan. Kita memprioritaskan yang kita proses duluan adalah yang dalam negerinya. Begitu juga nanti di katalog yang online shop, katalog alat perkantoran, kita akan mulai seperti itu. Kita akan memprioritaskan produksi dalam negeri dulu, itu selesai baru kita masuk ke yang produksi impor. Bukan artinya kita anti dalam negeri, tapi kan peraturan kita sudah menyatakan kalau sudah ada produksi dalam negeri, kita harus menggunakan produksi dalam negeri. Tapi kita juga sadar bahwa tidak semua ada. Produksi luar negeri juga kita tetap lakukan, tapi kita prioritas sesudah dalam negeri. Juga kita melakukan prioritas-prioritas untuk UKM, sehingga sekarang kita, mungkin semua teman-teman di LPSE sudah tahu, walaupun kalau kita lihat belum banyak terrealisasi, itu aplikasi bela pengadaan dan aplikasi yang di bawah 200 juta. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Bu Wanti. Yang pertama, slide menjawab pertanyaan yang Bu Wanti sampaikan. Kedua, apa yang kita harapkan ke depan untuk yang dilakukan kami di Kedeputian 2. Terima kasih, Bu Wanti. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasan dari Bapak. Mungkin satu nih, Pak, dari Bapak nih. Sebagai Deputi yang ke-6 nih, Pak, yang masih saat ini membina kami di daerah.
mungkin ada pesan dan kesannya Pak, bagaimana supaya kami tetap terus semangat terus nih Pak. Yang penting kita nih bicaranya tentang semangat nih Pak, supaya tidak luntur dengan berbagai kejadian atau yang saat ini yang lagi terkenal nih masa pandemi Pak. Jadi mungkin dari Bapak ada pesan buat kami biar kami bisa terus semangat melayani user maupun melayani masyarakat dan stakeholder. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian yang menggeluti LPSE, dengan teman-teman sudah bekerja baik selama ini, sudah menghasilkan sistem, sudah menghasilkan prosedur yang baik selama ini, walaupun masa pandemi, pengadaan tetap bisa berlangsung. Bisa bayangkan kalau dulu pengadaannya masih metode konvensional, tidak pakai elektronik, tentu kacau lah dengan situasi pandemi dengan ini. Jadi dengan sekarang kontribusi teman-teman, pasti semua berterima kasih. Dengan semua sudah elektronik baik, sistemnya baik, sudah terstandar dengan baik dan sebagainya, pengadaan tetap bisa berlangsung. Dan kalau pengadaan tetap berlangsung kan berarti namanya kita sebagai ASN, tujuan kita kan pelayanan. Dan pelayanan dari baik semua kementerian lembaga itu salah satu input yang penting adalah dari proses pengadaan, dan selama ini kita bisa tidak terganggu. Kelihatannya selama pandemi ini proses pengadaan kan tidak terganggu kan. Itu menunjukkan bahwa teman-teman semua sudah bekerja dengan baik. Jadi kita tunjukkanlah kita tetap bekerja dengan baik walaupun masa pandemi. Dan kalau tidak nanti pandemi selesai, dengan pengalaman kita di masa pandemi ini, kita bisa memperbaiki sistem-sistem kita sehingga lebih baik lagi. Kita tetap semangat, teman-teman.